Assalamualaikum sahabat tani semuanya, saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah klik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Rizky Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakalan membahas tentang berbagai mikroorganisme yang bermanfaat di dunia pertanian yang akan kita buatkan playlist ya sahabat tani khusus berdasarkan masing-masing peran dari mikroorganismenya sendiri. Jadi buat Anda yang kepikiran apa-apa tuh mesti beli pupuk kimia dulu, maka tunda dulu ya sahabat tani. Siapa tahu pembahasan tentang mikroorganisme ini menjadi alternatif yang dapat mengurangi kebutuhan pupuk sintetis. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BIM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, sudah tahu belum pengertian dari mikroorganisme? Mikroorganisme adalah semua makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan diperlukan alat yang namanya mikroskop buat melihat keberadaannya. Yang termasuk mikroorganisme itu misalnya jamur, kemudian misalnya lagi bakteri, kemudian virus, protozoa, algae, dan juga lumut. Dan kalau sahabat tani tahu, ternyata semua mikroorganisme tersebut sangat penting loh keberadaannya pada bidang pertanian. Dan apa sih kira-kira peran pentingnya bagi dunia pertanian? Pertama, mikroorganisme yang menguntungkan bakalan menghambat pertumbuhan mikroorganisme jahat penyebab penyakit pada tanaman kita dengan cara menghasilkan yang namanya antibiotik tertentu. Kemudian yang kedua, mikroorganisme juga memiliki peran dalam menguraikan atau mendekomposisi bahan organik sehingga dapat menjaga, memulihkan, dan juga meningkatkan kualitas lahan pertanian kita. Kemudian yang ketiga, mikroorganisme juga dapat menyediakan unsur hara pada tanah dan juga tanaman. Ada banyak loh dijumpai mikroorganisme di tanah yang dapat menyediakan unsur hara tertentu seperti nitrogen, kemudian fosfor, sulfur, serta unsur hara mikro lainnya ya sahabat tani, dan juga tidak ketinggalan logam-logam lainnya. Dan insya Allah bakal kita bahas satu persatu. Dan keempat, mikroorganisme juga dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman kita karena mikroorganisme tertentu itu dapat menghasilkan yang namanya ZPT atau zat perangsang tumbuh yang sangat berfungsi bagi tanaman kita. Nah, luar biasa kan ya sahabat tani peran dari mikroorganisme. Dan pada episode yang pertama kali ini, kita mulai dengan berbagai jenis mikroorganisme penambat dan penghasil unsur hara nitrogen. Dan apa aja kira-kira? Maka simak terus ya sahabat tani sampai selesai, oke? Pertama adalah Rhizobium. Bakteri ini pada umumnya efektif loh diaplikasikan dengan tanaman jenis legum atau jenis kacang-kacangan. Rhizobium dapat bersimbiosis saling menguntungkan dengan tanaman legum, di mana Rhizobium mampu mengikat nitrogen bebas di udara menjadi amonia yang dapat diubah menjadi asam amino yang merupakan senyawa yang sangat diperlukan tanaman kita, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Dan sebagai timbal baliknya ya sahabat tani bahwa Rhizobium sendiri memperoleh yang namanya karbohidrat dari tanaman inangnya sebagai sumber energi bagi kehidupannya. Kemudian mikroorganisme yang kedua yaitu ada bakteri Azotobacter. Azotobacter juga bersimbiosis dengan perakaran tanaman seperti halnya Rhizobium yang tadi. Tetapi ternyata Azotobacter memiliki kelebihan yaitu mampu mensintesis hormon yang namanya IAA atau indol asetik acid atau auksin alami ya sahabat tani, yang memiliki peran dalam pembesaran sel dan berpengaruh terhadap perkembangan dan juga
pemanjangan akar tanaman. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa aplikasi Azotobacter pada tanah atau benih ya sahabat tani ternyata efektif meningkatkan hasil pada tanaman. Dan lagi juga ternyata Azotobacter juga berperan loh sebagai pelindung tanaman terhadap patogen atau mikroorganisme pembawa penyakit pada tanaman kita. Nah, jadi efeknya dari Azotobacter ini adalah multi-action ya sahabat tani, oke? Kemudian mikroorganisme yang ketiga yaitu Senecococcus. Anda udah tahu Senecococcus belum? Jika Anda belum tahu, artinya Anda belum nonton video yang ini ya sahabat tani. Jadi pada video sebelumnya yang ini ya sahabat tani sebenarnya sudah dibahas loh secara detail tentang Senecococcus. Jadi bakteri ini tuh selain dapat menambat nitrogen bebas di udara dan menjadikannya sebagai unsur hara tertentu bagi tanaman kita, terutama pada masa vegetatif, itu juga dapat membantu tanaman melakukan yang namanya proses fotosintesis. Dimana kita kan tahu ya sahabat tani bahwa ketika tanaman kita tuh dapat melakukan proses fotosintesis dengan baik, itu artinya tanaman kita dapat menghasilkan energi yang lebih banyak buat kehidupannya. Dan itu berarti pertumbuhan tanaman menjadi lebih terpacu. Dan apa yang terjadi? Secara otomatis hasilnya juga bakalan lebih meningkat lagi ya sahabat tani. Dan menurut penelitiannya, ternyata penggunaan bakteri fotosintesis pada tanaman kedelai dapat meningkatkan hasil panen tanaman kedelai sampai 40% loh ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum tahu gimana sih caranya mendapatkan Senecococcus ini, maka silahkan ya sahabat tani tonton lagi pada video yang ini, oke? Kemudian yang keempat yaitu Nitrosococcus dan Nitrobacter ya sahabat tani. Nah, jadi kan kemarin banyak banget kan yang request soal Nitrobacter dan sekarang itu sudah saya bahaskan ya sahabat tani. Jadi, menurut referensinya, ternyata disebutkan bahwa Nitrobacter adalah salah satu jenis bakteri yang dapat mendaur ulang suatu zat. Dan bagaimana sih kira-kira proses siklus daur ulang tersebut? Maka simak terus ya sahabat tani sampai selesai, oke? Jadi, siklus nitrogen itu pertama dimulai dari gas nitrogen yang ditemukan di atmosfer itu membentuk senyawa nitrat. Dan nitrat yang semakin banyak tersebut dapat terbawa ke daratan, terutama terbawa oleh apa? Terbawa oleh hujan ya sahabat tani. Nah, jadi ketika hujan turun, kemudian membasahi jiwa-jiwa yang hampa. Gagah. Nah, jadi ketika hujan turun membasahi tanaman kita, maka nitrat yang tadi terbawa itu bakalan diserap tanaman kita kan? Kemudian juga digunakan tanaman kita buat menghasilkan yang namanya protein. Kemudian setelah tanaman kita tuh menyerap nitrat, maka tanaman kita pun bakalan tumbuh besar ya sahabat tani dan siap buat dipanen. Kemudian bakal jadi apa? Bakal jadi sayur buat kita ya sahabat tani, buat diapain? Ya buat dimakan ya sahabat tani. Nah, jadi nitrogen yang telah diserap oleh tanaman kita tadi itu pindah ke tubuh kita. Kemudian dari proses konsumsi tersebut, pastinya kan kita bakalan ke belakang nih ya sahabat tani nantinya. Yang ngapain coba? Ya cos gitu ya sahabat tani ke belakang. Nah, yang dicos itu ya sahabat tani keluarlah namanya amoniak. Nah, masalahnya adalah amoniak tuh ya sahabat tani nggak bisa diserap oleh tanaman kita dan justru berbahaya buat tanaman. Makanya kalau Anda pernah lihat nih tiba-tiba misalnya ada anak kecil tiba-tiba ngecos tanaman Anda, cos kayak gitu kan, apa yang terjadi pada tanaman Anda? Paling besok hari langsung mati ya tanaman Anda. Kenapa coba? Ya kesiram sama amoniak. Makanya ya sahabat tani, yang namanya urin itu harus diuraikan dahulu supaya berubah kandungannya menjadi yang namanya nitrit. Dan supaya nitrit ini susah. Dan supaya nitrit ini berubah menjadi nitrat, maka perlu adanya Nitrobacter. Sehingga dihasilkanlah yang namanya nitrat dan menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman kita sebagai nutrisi pada masa pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita. Dan kalau tanamannya udah gede ya sahabat ini, lalu terus diapain? Ya siap buat dipanen dan bakal jadi sayur lagi dong ya kan. Dan kalau udah jadi sayur pasti dimakan kan. Dan ketika dimakan apa yang terjadi coba?
kita bakalan ke belakang dan terus cos gitu lagi kan. Makanya kita perlu Nitrobacter lagi ya sahabat tani. Makanya Nitrobacter itu disebut dengan bakteri yang berperan dalam daur ulang suatu bahan ya sahabat tani, oke? Nah, kemudian buat sahabat tani yang bertanya, gimana sih cara memperoleh bakteri penghasil nitrogen ini? Maka jawabannya tuh nggak sulit ya sahabat tani. Kenapa? Karena Anda cukup lakukan apa yang saya paparkan pada video yang ini ya sahabat tani, yaitu video pembuatan yang namanya PGPR atau disingkat dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Maka itu semuanya udah komplit ya sahabat tani, dan alhamdulillah udah banyak banget ya sahabat tani testimoni yang udah menggunakan, terutama pada saat tanaman mulai masuk masa persemaian, bahkan pada saat masa vegetatif, itu ternyata dapat membantu tanaman kita tumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan juga ini yang paling hebat ya sahabat tani apa? Yaitu dapat mengurangi penggunaan pupuk bernitrogen. Dan video ini ya sahabat tani itu bahannya juga mudah banget didapat ya sahabat tani. Artinya Anda nggak bakal sulit buat ngebikinnya, oke? Nah, saya kira segitu dulu ya sahabat tani, karena di sini tiba-tiba hujan dan pasti bunyi banget ya sahabat tani. Dan mudah-mudahan episode pertama ini itu bisa bermanfaat buat Anda. Dan insya Allah pada episode yang selanjutnya kita bakalan bahas tentang bakteri yang dapat melarutkan fosfat, yang pastinya bakal sangat bermanfaat buat tanaman kita. Jadi ya sahabat tani, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan juga aktifkan tombol loncengnya, biar ketika ada video baru yang tayang dari channel ini maka Anda nggak ketinggalan informasinya. Karena apa? Karena akan langsung muncul notifikasi di handphone Anda ya sahabat tani, oke? Nah, segitu dulu saya Rizky Lansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Kita ketemu lagi pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.